Kaum muslimin, sekarang yuk kita jelaskan apa jawaban Nabi ketika beliau ditanya tentang kapan kiamat itu akan terjadi, tanda-tandanya. Nah, jawaban Nabi ini kita langsung lihat realita yang ada ya Bapak Ibu. Jawaban Nabi Muhammad, jika engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka ini kere-kere, miskin-miskin. Mereka hanya para penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Saking miskinnya Pak, sendal pun nggak kebeli gitu ceritanya. Bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi? Imam Muslim. Jangan lupa hadis ini sahih. Di hadis Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Rasulullah. Qila, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya siapakah yang kau maksud? Kaum yang dulunya kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan saling berbangga-bangga, mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Dan itu adalah tanda sangat dekatnya kiamat akan terjadi, ya Rasulullah. Siapakah yang engkau maksud itu? Jawaban Nabi singkat saja. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ayo kita lihat realitas sekarang. Dulu negeri Arab sebelum minyak bumi ditemukan, kaya raya atau miskin? Miskin ya. Namanya masih satu ketika itu, Jazirah Arab. Miskin. Negeri yang panas, gurun Sahara yang luas ibarat tak bertepi, gersang padang pasir yang sangat-sangat tandus. Jadi mau diharapkan apa di situ? Tapi coba lihat, ketika minyak bumi ditemukan, Arab langsung menjadi negeri yang kaya raya. Nggak puas kita kalau kita ngomong kaya raya, tapi kaya raya. Dan akhirnya mereka mendirikan negara sendiri-sendiri menjadi 7 negara. Kalau dulu namanya masih satu, Jazirah Arab, sekarang menjadi 7 negara. Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Ini dia. Dan coba kita lihat apa yang dibuat oleh negara-negara Arab ini sekarang di kota-kota besar mereka. Kuwait Pak, seluruh kota-kota besar di Eropa minder dengan kota yang ada di Kuwait sekarang ini. Kemajuan teknologi serta gedung-gedung tinggi pencakar langitnya di Kuwait. Keren Pak. Silakan lihat kota Doha. Di mana itu kota Doha? Ibu kota Qatar. Takjubnya luar biasa. Bagaimana bisa negeri seperti itu kemudian diciptakan, disulap menjadi negeri dengan bentuk kemegahan, gedung-gedung tinggi pencakar langitnya dan mewah-mewah kaum muslimin. Coba lihat Abu Dhabi. Nah, apalagi Abu Dhabi ya. Sampai hari ini Abu Dhabi dinobatkan sebagai kota terindah, kota mimpi, ya, kota termegah dengan teknologi serba canggih hari ini. Dan sekarang lihat lagi sebelahnya, Dubai. Siapa yang nggak kenal dengan Dubai? Gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Paris, bukan di Hawaii, bukan di mana-mana, tetapi ternyata di Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia ini namanya Burj Khalifah. Ketinggiannya adalah 828 meter. Masya Allah. Arab dulu miskin, kere, tapi mendadak menjadi kaya raya dan mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah.
dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp, 10.300.000. Syukron, wa jazakumullah khair.